Kamu serius banget sih Al, udah belajar, kan ulangannya masih minggu depan. Iya nih, sekalian mau baca. Lagian ini juga info tentang cara berpikir kritis. Jadi kita tuh jadi nggak gampang percaya gitu loh sama omongan-omongan yang nggak gampang tersebar. Wah cocok tuh buat sebagian orang di kelas kita. Jangan begitu, kan kita tidak tahu kebenarannya gimana. Tahu gak sih katanya si Nadine kemarin bukan kita BK gara-gara ngelawak di belakang sekolah. Hah, serius? Padahal mukanya polos banget. Ya makanya jangan tertipu sama tapannya. Jangan bilang siapa-siapa ya, rahasia. Ya, santai. Kalian tahu nggak sih katanya si Alia kemarin nyontek pas ulangan matematika. Aku dapat info dari teman yang duduk di belakang dia. Serius? Tapi Alia kelihatan rajin dan jujur. Itu cuma pencitraan tahu. Katanya dia juga sempat buka lipatan kecil gitu di bawah meja. Waduh, kalau bener sih bahaya tuh. Bisa-bisa nilai kita ketutup terus. Rin, kamu juga jangan terlalu deket deh sama si Alia. Katanya dia juga suka ngomongin temen di belakang. Dia tuh licik. Hah, padahal aku sempat bantuin dia nugas. Jadi aja deh, sekarang udah banyak yang mulai jaga jarak sama dia. Denger gak sih? Nadia kayaknya ngomongin kamu deh. Dia ngomongin apa? Hah? Aku nggak ngerti. Aku juga nggak pernah ngomongin apa-apa tentang dia. Udah ya, aku mau kesana dulu. Iya. Alia boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, mau tanya apa? Bener nggak sih waktu ulangan matematika kemarin kalian nyontek? Hah? Kata siapa? Siapa yang bilang? Dia bilang kamu buka catatan kecil di bawah meja. Hah? Itu nggak benar, kan aku ada di depan. Masa aku buka catatan di bawah meja? Gak mungkin kan? Tunggu. Berarti ya Nadia bilang kalau Nadine dipanggil ke BK gara-gara ngerokok, itu juga bisa bohong. Kayaknya kita harus tanya ke Nadine deh. Itu ada Nadine. Nadine, Ada apa? Kenapa? maaf ya, kita mau nanya sesuatu. Nanya apa? Emang benar kamu dipanggil guru BK karena ketahuan ngerokok? Hah? Dari mana ceritanya itu? Kamu tahu dari siapa? Nadia yang bilang ke aku. Hah? Bahkan aku deket-deket area belakang sekolah aja nggak pernah. Bisa-bisanya tuh anak bilang gue ngerokok di belakang sekolah. Aku tuh di belakang sekolah cuma bantuin guru BK tahu buat lomba poster. Waduh, berarti yang diomongin Nadia itu semua bohong, omong kosong. Aku gak nyangka, kok bisa sih dia nyebarin hoax kayak gitu? Maksudnya tuh apa? Buat orang itu benci sama dia tanpa alasan. Kita harus hadapi dia sekarang. Dia tidak boleh terus-terusan begini. Aku setuju. Tapi tuh kita harus ngadepin dengan cara yang benar, jangan malah balik kayak dia. Maksud kamu apa? Jadi kita gak usah ngerundung balik dia. Kita kumpulin aja semua orang yang udah dibohongin. Terus kita temuin itu si Nadia. Iya, biar semua orang tahu kalau kebenarannya itu gimana. Soalnya fitnah itu kan gak baik gitu loh. Kan kasihan juga yang teman-teman semua yang difitnah itu sama dia. Ih! Ya, ayo. Jadi kamu pikir semua ini lucu, Nat, bikin omongan seenaknya? Nuduh temen nyontek, ngerokok, ngomongin temen sendiri. Gak ada satupun yang benar. Aku hampir kehilangan teman gara-gara kamu. Kamu sadar nggak sih? Omongan kamu tuh bikin aku dicurigai sama guru BK. Omongan nggak jelas.
aku diem bukan berarti aku bisa kamu injak seenaknya. Kamu itu sudah merusak reputasiku di depan teman-teman semuanya. Maksud kamu apa sih? Kamu pikir maaf aja itu cukup? Enggak. Aku nggak bermaksud. Kamu udah ngomong ke banyak orang dan semua orang itu percaya omonganmu. Kok jadi gini sih? Seharusnya kita gak gini. Kita mau menyelesaikan masalah, tapi kenapa jadi begini? Semua berubah jadi gak terkendali. Cukup! Kalian seharusnya gak gini. Ini malah gak nyelesain masalah. Tapi dia nyakitin banyak orang, Din. Tapi kan gak gitu juga, Al. Kan ada solusi yang lain. Tapi dia tuh harus dikasih pelajaran, tahu nggak sih? Ya udah, Nat. Kalau kamu memang benar-benar nyesel, kamu harus minta maaf ke semua orang ya. Dan harus perbaiki semua kesalahan kamu. Iya, aku salah. Aku pengen jadi pusat perhatian dan gak mikir akibatnya. Maaf banget. Iya, aku tahu kamu udah nyakitin aku, tapi aku harap kamu bisa memperbaiki diri kamu lagi ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sudah kamu berbuat sebelumnya. Ya, maksud kamu apa sih? Kok kamu nyebarin gosip lagi? Tadi aku diberitahu anak katanya kamu nyebarin gosip lagi. Kan kamu kemarin udah minta maaf ke kita. Kok kamu ulangi lagi sih? Gimana sih kamu Nadia? Kamu pikir permintaan maaf cuma formalitas doang? Sekali ngomong manis langsung bisa nyakitin lagi. Kita waktu itu bela kamu, ternyata kamu gak bisa berubah, cuma omong kosong. Nah, kamu tuh gak cuma bohongin semua orang, tapi kamu tuh udah bohongin diri kamu sendiri juga. Semuanya diam. Ini kelas bukan area adu mulut. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan kepala dingin. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Ini loh Bu, Nadia itu nyebarin hoax lagi. Kan kita kemarin udah maafin dia sebelumnya, tapi dia malah ulangin lagi nyebar hoaxnya. Terus kita harus gimana? Sebenarnya saya sudah tahu soal hal ini dan saya kesini memang untuk memanggil kamu Nadia. Kamu Nadia, ikut ke ruangan saya. Nadia, kamu tahu kenapa kamu di sini? Iya Bu, aku tahu. Aku di sini gara-gara nyebarin gosip lagi. Aku gak mikir panjang. Aku cuma pengen jalan menurut aku itu ada. Kita semua juga ingin dianggap, tapi bukan dengan cara menyakiti orang lain. Kamu harus belajar berpikir sebelum berbicara. Kali ini aku mau benar-benar berubah. Aku gak mau kayak gini terus Bu. Aku mau berhenti nyebarin hal-hal yang gak jelas. Baik, masalah utama sudah selesai. Tapi Nadia, ini bukan satu-satunya masalah. Loh, kenapa Bu? Saya dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran. Katanya, kamu sering bolos, jarang ikut kelas, dan beberapa kali membuat keributan di luar kelas. Maka dari itu, kamu akan saya beri sanksi. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi kamu waktu untuk berpikir. Saya akan kasih skor kamu selama 2 minggu. Setelah itu, kita akan evaluasi. Dan selama masa skor itu, kamu harus rutin untuk konseling. Setuju? Iya Bu, saya terima. Baik, terima kasih atas kejujuran dan keterbukaan kamu. Boleh kembali ke kelas. Kadang
kesalahan bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi juga soal berapa kali kita mengulanginya. Kepercayaan itu rapuh, sekali retak, sulit untuk kembali utuh. Dalam dunia yang penuh informasi, jadilah bijak sebelum berbicara, karena satu kata bisa memperbaiki atau menghancurkan. Dan perubahan sejati bukan hanya janji, tapi bukti. Di balik setiap pesan yang kita terima, ada tanggung jawab yang kita bawa. Hoax bisa melukai, memecah belah, bahkan menghancurkan kepercayaan. Mari kita jadi generasi yang tidak mudah percaya dan tidak mudah mencela, yang kritis, bijak, dan peduli. Karena melawan hoax bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab kita bersama.